Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Al-Fatiha ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in jamil awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din khususan Abu Said Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Said Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani amaddanallahu bimadadi wa fada ilain min barakati wa anwari wa ulumin fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Di subuh ini kita akan sama-sama mengambil mutiara hikmah dari Al-Imam Ibrahim bin Sa'ad Al-Alawi. Ibrahim bin Sa'ad Al-Alawi sahibul karamat, orang yang mempunyai karomah. Kalau orang di tempat kita ini keramat jadinya kuburan. Ya kan? Aslinya karamah. Karamah itu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karamah jamaknya karomat. Di tempat kita kuburan jadi keramat. Ya biasanya itu tempat-tempat makamnya orang-orang soleh. Nah. Al-Imam Ibrahim bin Sa'ad Al-Alawi sahibul karamat radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah Ibrahim bin Sa'ad Abu Ishaq Al-Alawi Al-Husaini Al-Baghdadi. Ini berarti beliau ini Sayyid Al-Husaini Al-Baghdadi, tinggal di Baghdad. Ahadu suyukhi sufiyah wa zuhadihim, salah satu di antara syekh-syekh sufi dan orang zuhudnya sufi. Wa kana yuqalu lahu asy-syarif az-zahid, dan beliau ini selalu disebut asy-syarif az-zahid. Asy-syarif yaitu dzurriyyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahid yang tidak cinta kepada dunia, zuhud ya ini. Intaqala min Baghdad ila Syam, berpindah dari Baghdad ke Syam. Fastautanaha, dan tinggal di Syam. Baghdad itu Baghdad, Iran, Irak, Kufah, terus Basrah, Baghdad. Nah, kalau sekarang dia Irak. Kemudian Syam itu sekitar daerah Suriah. Ya. Wa yuhka anhu karamat wa ajaib, dan diceritakan tentang Imam Ibrahim bin Sa'ad Al-Alawi ini banyak karamah-karamahnya dan keajaiban-keajaiban. Tufiya bi Tartus sanata sab'in
wa tis'in wa mi'aten, meninggal di Tartus pada tahun 297. Berarti beliau ini adalah termasuk periode 200 tahun kedua, ya. Kharul quruni qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Jadi 3 abad pertama. Kata Rasulullah, bagus kurun adalah kurunku, bagus abad adalah abadku. Kemudian mereka yang mengiringinya, kemudian mereka yang mengiringinya di 300 tahun pertama. Ini namanya periode salaf. Ini orang salaf, bukan orang mengaku salaf atau jadi menamakan dirinya salafi, bukan. Ini salaf, betul-betul ulama salaf. Qala Abul Haris Al-Aulasi, kharajtu min hasni Aulas uridul bahra. Ini ada satu kisah. Abu Haris Al-Aulasi mengatakan, saya keluar dari tembok Aulas, saya menuju ke laut, nak jalan-jalan nak ke laut. Qala ba'du ikhwani la takhurud fa inni qad hayyatu laka ujjatan hatta taqul. Kemudian kawan-kawan ketika aku nak keluar, kawan-kawanku panggil, jangan keluar. Ini aku siapkan makanan untuk engkau nih, kita makan dululah. Qala fajalastu wa akaltu mahu. Maka akhirnya karena diajak makan, ya sudah, kami duduk dengan dia dan aku makan. Wa nazaltu ila sailin fa idza ana bi Ibrahim ibn Sa'din Al-Alawi qa'iman yusalli. Kemudian ketika aku turun ke pantai, aku nengok di situ ada Al-Imam Ibrahim bin Sa'd sedang sholat. Di pantai sedang sholat. Di riwayat yang lain sholatnya itu bukan di pasirnya, tapi di atas air sholatnya. Nampak. Sholatnya di atas air. Qa'iman yusalli faqultu fi nafsi ma asyuku illa annahu yuridu ayyakula li imsi al-ma'i alal ma'. Jadi beliau ini sholat, dia melihat Imam Ibrahim bin Sa'd Al-Alawi itu sholat di atas air, pergi ke laut, pantai. Kemudian kata Imam Abul Haris Al-Aulas, aku enggak ragu nanti dia ini mau ngajak aku nih, sinilah, jalan sini, di atas air. Gitu. Walain qala lil amsiyanna mahu, kalaulah dia, jadi kepingin dia rasanya, wah aku pengen juga lah, nanti kalau dia ngajak aku jalan atas air, aku pasti mau, tentu aku akan mau berjalan dengannya. Famastakamal khatiru hatta sallam summa qala li haya ya Abul Haris imsi alal khatir. Belum lagi selesai saya di dalam hati ini, baru aja basi ini, baru sedang dibicara dalam hati itu, Al-Imam Ibrahim bin Sa'ad tadi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus ngajak, berkata kepadaku, sini ya Abul Haris, sini jalan, hati-hati. Jadi diajak jalan di atas air. Ayo jalan, hati-hati. Faqultu bismillah. Famasahu 'alal ma'i wa dhabtu amsi faghasat rijli. Maka terus aku baca bismillah. Aku langkahkan kakiku. Ya. Ini nak jalan di atas air nih. Ini macam tak masuk akal. Memang tak masuk akal. Namanya karomah itu ya tak masuk akal. Kalau masuk akal namanya bukan karomah. Ini kalau yang lari 100 meter, itu bukan karomah, memang masuk akal. Biasa. Jadi ini fakultu bismillah, famasahu 'alal ma'. Maka aku katakan bismillah, kemudian Imam Ibrahim bin Sa'd Al-Alawi ini jalan dia di atas air, jalan. Ini si Abul Haris Al-Aulasi nengok dia jalan, dia pun nak ngikut juga. Tadi kan dia diajak. Begitu dia nak melangkahkan ke atas ke kakinya, katanya,
Faghasat rijli. Fadzabtu amsi faghasat rijli. Aku mulailah aku nak jalan. Tiba-tiba kakiku tenggelam. Jadi bukan di atas air gini. Macam biasalah kita tuh tenggelam. Dia bisa jalan atas air. Aku ternyata kakiku langsung tenggelam masuk ke dalam air. Tak bisa. Padahal sama-sama manusianya. Kemudian ya Abul Haris, waqala ya Abul faltafata ilayya waqala ya Abul Haris al-ujja akhadhat bi rijlik. Kata Imam Ibrahim, dia noleh ke belakang melihat Abul Haris, tengok belakang. Tengok tenggelam, kakinya itu tidak bisa menapak di atas air. Apa kata Imam Ibrahim? Ya Abul Haris, al-ujja akhadhat bi rijlik. Ya Abul Haris, hidangan itu tadi telah menarik kakimu. Hidangan tadi tuh yang kau makan tadi itu telah menarik kakimu. Maksudnya apa? Ma'nahu anna man kana yu'ti nafsahu hadzaha minasyahawat la yumkinu an yakuna min ashabil karamat. Yaitu maksudnya apa? Siapa saja yang memberikan jatah kepada hawa nafsunya, maksudnya mengikuti hawa nafsu. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia tidak mungkin menjadi orang yang memiliki karamah, tak mungkin. Jadi orang-orang yang punya karamah, para aulia Allah, itu mereka dah enggak ada hawa nafsu. Maksudnya nih ditinggalkan hawa nafsunya, dilawan habis hawa nafsunya. Hawa nafsu duit, hawa nafsu pangkat, hawa nafsu perempuan, macam-macam hawa nafsu dunia nih. Ini urusan makan aja tadi itu. Makan hawa nafsu. Orang-orang sana para aulia makan bukan karena hawa nafsu. Kita kalau tak sedap tak makan. Aduh, tak sedap lah. Mana kita pergi yuk cari makan yuk. Tak nafsu lah. Makan harus nafsu. Padahal nafsu makan tu jelek. Jangan makan tu nafsu jelek. Kalau kita tidak malas makan, malah minum obat nafsu makan biar nafsu. Astagfirullahaladzim. Mesti dia orang tu makan nafsu itu jelek. Jadi jangan melakukan sesuatu dengan nafsu. Jadi makan pun itu ada urusan nafsunya. Jadi bukan nafsu syahwat ini hanya urusan perempuan saja. Urusan makan, urusan pangkat, urusan duit, urusan macam-macam. Itu hawa nafsu. Ya. Jadi ada satu perkara yang sebetulnya itu salah, tapi kita anggap itu suatu kebiasaan yang dibenarkan, diantaranya kita masalah makan saja. Seolah-olah dimakan itu tidak ada urusan hawa nafsu. Boleh semua, santap aja habis. Tak boleh, maksudnya tidak bagus. Ya halal, tapi itu untuk orang awam. Para aulia, orang-orang soleh, mereka makan bukan karena nafsu. Ya. Tapi hanya karena untuk menyelamatkan ruh agar tidak keluar dari jasadnya. Kita makan, sedap nih, wah, nambah. Itu nafsu namanya. Ini Al-Imam Ibrahim bin Sa'd Al-Alawi, dia bisa berjalan di atas air. Imam Abul Haris gak bisa katanya. Apa? Hidangan yang telah menarik kakimu. Karena kau itu, kalau hawa nafsu masih kau turuti. Ya Allah, Allahumma ja'alna minas salihin. Jadi itulah diantaranya perbedaan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang awam. Kalau kita ini memang nak suka nurutin hawa nafsu terus. Sholat rajin, memang sholat rajin. Tapi hawa nafsu terusin. Makan semuanya hantam, duit cari sampai habisin ini apa segala macam. Itu hawa nafsu itu. Masya Allah. Nah itu yang seperti itu sebenarnya sesuatu yang mestinya jangan dilakukan. Tetapi ketika sedikitnya bimbingan, maka kadang-kadang kita ini menganggap, karena kita tak tahu, menganggap itu satu betul aja, ada masalah, tak ada kisah. Tengok Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani dalam
manakibnya diceritakan. Jadi pada suatu hari beliau ini sedang duduk dengan murid-muridnya, ya. Beliau ada hidangan makan ayam ingkung, yang tahu ayam bulat-bulat tuh yang dimasak, ingkung makan. Depannya Syekh Abdul Qadir aja ini. Sebenarnya murid-muridnya tak boleh makan. Yang enak-enak gitu nggak boleh. Akhirnya ada wali murid yang komplain sama Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini Syekh, macam mana Syekh makannya enak kok anak saya nggak boleh? Maksudnya gitu. Saya makannya kok enak-enak gitu, ayam apa? Anak-anak santri-santrinya itu tak boleh. Tidak diperbolehkan makan seperti yang enak. Pokoknya harus, kata orang ini, tirakat. Tak boleh makan ini, tak boleh makan daging, tak boleh makan, tak boleh. Kata wali muridnya ini, saya ini, apa istilahnya kok gitu? Dia nak makan enak, murid-muridnya tak dikasih. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau ini wali, sudah wali besar, Sultanul Aulia. Makanya ketika dikatakan begitu, ya karena anak-anak itu kan masih pemula, dia masih belajar. Makomnya berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi ketika begitu Syekh Abdul Qadir Jilani waktu itu nampaklah karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani kemudian menyuruh ayam tadi, yang ingkung itu tadi, yang sudah masak itu, disuruh bangun, kemudian bangun hidup ya, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Hidup ayamnya itu bunyi. Ayamnya itu, anakmu sudah bisa seperti ini, boleh makan. Maksudnya apa? Untuk Syekh Abdul Qadir Jailani itu makan seperti itu bukan karena nafsu juga. Kalau kita kan tak makan kan karena nafsu. Beliau makan itu bukan karena nafsu. Murid-muridnya tidak boleh. Karena untuk melawan hawa nafsu. Nanti kemudian sampai kepada satu saat, pada satu titik, dia makan tahu dengan makan sate itu sama. Makan tempe dengan makan ikan panggang sama. Ikan asin ya, dengan ayam panggang sama. Itu terserahlah nak makan apa. Tapi ketika makan ini bukan karena nafsu. Jadi itu yang perlu dijaga sebetulnya. Inilah bagaimana para aulia, orang-orang soleh, salafus soleh dulu mendidik, ya, mendidik ruh, ya. Macam mana kita bisa melawan hawa nafsu. Jadi kata beliau intinya annaman kana yu'ti nafsu hadzaha minas syahwat la yumkinu ayyakuna min ashabil karamat. Barang siapa saja yang memberikan pada dirinya bagian hawa nafsu, maka tidak mungkin baginya menjadi orang yang memiliki karamah. Maksudnya menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa kana yaqulu, terakhir. Banyak ini tapi kita ini saja. Wa kana yaqulu idza nazala bika amrun min amrillahi ta'ala fastamilir ridha. Imam Ibrahim mengatakan ketika turun padamu satu urusan dari Allah Subhanahu, maksudnya musibah, ya. Satu perkara dari perkaranya Allah Subhanahu wa taala, fastamilir ridha. Maksudnya ketika engkau ini mendapat musibah, ya, maka hendaklah engkau ini pertama sekali engkau harus ridho. Ada musibah datang, itu kan Allah yang ngasih. Pertama sikap yang terbaik harus ridho. Ridho itu betul-betul ridho. Maunya ada musibah apa, dipecat, kecelakaan, itu hati dia harus ridho betul. Ridho dia senang, ridho tak ada kisah, tak ada masalah, ridho.
Ya. Itu yang pertama. Fa innallaha ta'ala muttalin alaik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kamu. Macam mana Allah ngasih kamu cobaan, kamu coba tengok. Ridho tidak? Oh, ridho dia. Karena kalau enggak ridho kan malu sama Allah Subhanahu wa taala. Fa illam tajid sabilan ila ridha fastamilis sabra. Kalau memang tak bisa nak ridho ni, aduh sakit. Mau ridho ni susah. Ridho itu senang, gembira gitu loh. Dapat musibah tapi kok gembira. Tak bisa, sakit. Aduh sedih. Nomor dua, kalau fa'ilam tajid sabilan ila ridha, fa'ilam tajid sabilan ila ridha fastamil as-sabra. Kalau memang tak bisa lah engkau ni ridha, maka engkau harus bersabar. Ya udah sabar. Sabar. Jangan ngeluh, jangan ngomel, jangan apa. Sabar. Ya. Fa innahu rasul iman, karena sesungguhnya sabar itu adalah kepalanya iman. Nah, sabar, tak bisa ridho senang ya sabar. Kalau kena musibah kok gembira, senang, susah tak bisa ya sabar. Fa illam tajid fa alaika bitahammul. Kalau memang kau sudah tak bisa sabar juga, sabar tak bisa, yang kau harus tahammul. Tahammul sudah ditahan saja. Tahan, berat kayak apa kau tahan. Nah, sabar itu di atasnya tahammul. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Sabar ini masih tenang gitu. Netral, tenang. Enggak ngapa-ngapain, tenang. Kalau ridho, gembira dia. Karena musibah kok tambah gembira, ridho dia, gembira. Tak bisa gembira ya sudah engkau sabar. Sabar ini tengah. Nah, digembira tidak, susah pun tidak. Gembira tidak, susah pun tidak. Kalau engkau sabar pun tidak bisa, tahammul ini tahan. Nah, dia ada kesedihan memang di situ. Ada rasa sakit memang di situ, sakit tapi tahan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Waduh, pusing kadang minum bir. Pusing kepala aku. Ah, ini namanya dia tidak tahammul, enggak tahan. Sabar, maksudnya ditahan. Ibadahnya harus tetap dan sebagainya. Sakit memang sakit. Nah, ini derajat paling terakhir. Lebih dari itu, jeleknya enggak nerima, marah-marah, apa segala, mulutnya enggak bisa jaga, marah-cawa dan sebagainya. Itu yang keliru. Itulah 3 tahapan orang di dalam menanggapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. 3 sikap menanggapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat, semoga berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.